Selamat datang pemirsa dimanapun Anda berada. Nama saya Royhan Fahri sebagai mahasiswa informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saat ini saya ditugaskan oleh dosen saya untuk menjelaskan minimal 20 teks yang ada di HTML. Nah, untuk menjelaskannya, saya akan menunjukkan hasil dokumen HTML yang saya buat. Ini merupakan dokumen HTML yang sederhana. Sebelum itu, saya akan menunjukkan bagaimana hasil dari eh, HTML yang telah saya buat. Nah, untuk mengecek bagaimana HTML ini ditampilkan, teman-teman bisa mendownload ekstensinya terlebih dahulu. Namanya adalah Live Server. Nah, untuk menjalankannya, teman-teman eh, bisa dengan mengklik Go Live, nantinya akan secara otomatis diarahkan ke browser. Nah, berikut merupakan tampilan HTML yang sudah saya buat. Nah, untuk teks yang pertama adalah teks HTML. Teks ini difungsikan untuk membungkus segala elemen yang ada di dalam dokumen HTML, ditempatkan di bagian awal dan juga akhir dokumen. Kemudian ada text head. Text head ini difungsikan untuk menyimpan informasi metadata atau kumpulan data tentang halaman seperti judul, pengaturan karakter, link CSS, dan lain sebagainya. Untuk di dokumen HTML saya gunakan dengan menyimpan title. Teks title ini digunakan untuk menentukan judul halamannya, sebagaimana nama teksnya ini title. Nantinya teks title ini akan muncul di sini, profil saya. Kemudian ditutup dengan slash head. Lalu ada text body. Text body ini difungsikan untuk mencakup semua konten utama yang akan ditampilkan dan dilihat oleh pengguna di halaman web. Kemudian ada beberapa bagian, ada 5 bagian yang telah saya buat. Bagian pertama untuk menampilkan header dan juga perkenalan. Di sini ada tag div atau division. Text div ini difungsikan untuk membuat blok atau pengelompokan elemen yang ada di dalam dokumen. Di dalam division ini, yang pertama ada heading. Eh, ini merupakan heading yang paling besar, yaitu H1. Ada 6 macam ukuran untuk heading dari H1 sampai dengan H6, di mana semakin tinggi angkanya, maka semakin kecil ukuran headingnya. Kemudian ada teks P, yaitu teks paragraf, difungsikan untuk menampilkan paragraf, sebuah teks paragraf. Kemudian ditutup dengan slash div. Lalu ada teks HR. Teks HR ini fungsinya untuk membuat garis lurus horizontal di halaman web untuk memisahkan bagian-bagian tertentu supaya lebih terstruktur. Teks HR itu adalah yang ini, yang seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian kedua, yaitu saya gunakan untuk menyimpan gambar, teks, dan juga tautan. Dibuka dengan slash div, maaf, text div. Lalu ada heading 2, di mana H2 ini merupakan heading yang berarti lebih kecil daripada heading yang pertama. Lalu ada teks IMG. Teks IMG ini difungsikan untuk menampilkan sebuah gambar. Di dalam teks IMG ada SRC dan juga ALT. SRC ini difungsikan untuk menyimpan nama dari gambarnya. Gambarnya ini harus diletakkan di dalam folder yang sama dengan file HTML. Nah, misalkan saya menggunakan file image.jpg. Nah, lalu kedua ada ALT. ALT ini difungsikan untuk sebagai alternatif jika gambarnya tidak muncul saat dimuat halamannya. Mungkin saat ketika
koneksi jaringan bermasalah atau gambarnya sudah hilang. Nah, ini contoh jika gambarnya termuat. Nah, misalkan saya ganti namanya dengan images 2, ini namanya tidak sama dengan image yang ini, file yang ini, file gambarnya. Nah, maka tidak akan terload, yang terload adalah ALT-nya, foto profil. Seperti itu. Oke, saya kembalikan menjadi images supaya benar. Image, maaf. Kemudian ada teks P sebagaimana dijelaskan sebelumnya untuk teks paragraf. Kemudian ada teks IM digunakan untuk eh, menjadikan teks sebagai teks miring atau italic. Contohnya adalah seperti ini, programmer. Kemudian ada BR untuk memindahkan teksnya ke line yang baru atau baris yang baru. Jadi di dalam programmer ini titik selanjutnya di baris yang baru. Seperti itu. Kemudian ada text strong. Text strong ini difungsikan untuk membuat suatu teks menjadi bold, ditebalkan seperti itu. Ditutup dengan slash strong dan juga slash p. Lalu ada teks A. Nah, teks A ini difungsikan untuk membuat tautan atau link ke halaman web lain, ke dokumen lain, atau bagian spesifik di dalam halaman web yang sama. Misalkan saya gunakan untuk menautkan Wikipedia HTML, tentang HTML. Nah, ini adalah href. Href ini merupakan tempat di mana meletakkan tautannya, lalu target blank, kemudian baca lebih lanjut tentang HTML ini. Jadi ada teksnya, di dalam teks ini ada tautan, nanti ketika ditekan akan mengarahkan ke halaman webnya. Kemudian diakhiri dengan slash div dan dilanjutkan ke bagian ketiga yaitu daftar. Dibuka dengan text division, lalu heading 3 yaitu lebih kecil daripada heading yang sebelumnya. Kemudian ada OL dan juga UL. Nah, OL ini merupakan ordered list, yaitu membuat daftar berurutan menggunakan angka atau abjad. Sedangkan UL itu membuat daftar yang tidak berurutan, biasanya menggunakan simbol titik-titik. Di dalam OL dan UL ada LI. Saya letakkan HTML, CSS, JavaScript. Dan untuk bagian hobi saya, ini saya gunakan unordered list. Nanti simbolnya akan muncul titik-titik. Nah, untuk yang ordered list akan 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian ditutup dengan slash. Dan dilanjutkan dengan ke divisi yang selanjutnya, yaitu bagian tabel. Di bagian ini saya awali dengan heading yang pertama, heading keempat, yaitu lebih kecil lagi daripada heading yang sebelumnya. Lalu saya tampilkan table menggunakan text table. Text table ini yaitu sesuai namanya untuk menampilkan table. Di dalam text table saya tambahkan TR, yaitu table row. Ada 2 baris karena ada 2 table row. Di dalam table row ada TD, yaitu table data. Maka ada 2 kolom. Seperti ini. Ada 2 table row, ada 2 baris, dan juga ada 2 table data. Seperti itu, 2 kolom. Kemudian ditutup dengan slash table, slash div, lalu HR untuk memisahkan lagi. Dan di bagian akhir, saya tambahkan formulir. Saya
awali dengan heading ke-5, kemudian saya gunakan text form, yaitu difungsikan untuk blok bagian formulir yang dapat menerima input dari pengguna. Kemudian text paragraph, kemudian ada text input. Text input ini untuk kontrol input dari pengguna. Di dalamnya ada type. Type ini sesuai input yang diperlukan. Misalkan saya ubah menjadi date, maka di sini akan inputnya berubah menjadi untuk menginputkan tanggal-tanggal. Namun sesuai kebutuhan saya, yaitu name. Masukkan nama. Atau teks mungkin. Oke, selanjutnya ada placeholder. Placeholder ini yaitu untuk teksnya di sini. Lalu ada text button, type-nya button, untuk digunakan sebagai kirim pesan di halaman saya. Diakhiri dengan /form/div, lalu bagian terakhir merupakan penutupnya dengan heading terkecil. Saya gunakan heading ke-6. Lalu ditutup lagi dengan /body dan juga /html.